Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini, Halo News akan memberikan informasi mengenai RUU ASN sudah di titik akhir, sidang paripurna segera diselenggarakan agar tenaga honorer kerja dengan tenang. Dan berikut informasinya. Seperti diketahui bahwa pengesahan RUU ASN ini telah membuat hati tenaga honorer tidak tenang. Pasalnya salah satu pasal di RUU ASN ini akan menentukan nasib tenaga honorer, apakah 5,6 juta tenaga honorer akan diangkat langsung atau berkala. RUU ASN ini telah memasuki pengambilan keputusan babak 1 sehingga satu tahap lagi menuju sidang parlemen dan disahkan. Hal ini sangat ditunggu oleh tenaga honorer. Dalam RUU ASN sebelumnya tertuang bahwa pegawai non-ASN tidak boleh diangkat menjadi ASN dan menggantikan kedudukan ASN yang ada. Dikutip dari YouTube channel DPR RI, peraturan tersebut dipertegas dengan adanya pasal 67 yang menekankan bahwa pegawai non-ASN wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember tahun 2024 dan mulai RUU ASN ini mulai berlaku instansi pemerintah tidak boleh mengangkat tenaga honorer. Kebijakan ini dibuat agar tenaga honorer bisa segera ditata pemerintah. Komisi 3 DPR dari fraksi Golkar menekankan pemerintah agar tidak ada PHK massal. Hal ini disampaikan pada rapat pengambilan keputusan tingkat 1 pada Selasa, 26 September tahun 2023. Seperti diketahui bahwa pada RUU ASN ini ada penentuan tenaga honorer baik mengenai status kepegawaiannya. Salah satu anggota Komisi 2 DPR Endro Suswantoro mengatakan setelah rapat keputusan tingkat 1 RUU ASN, sekarang sedang diagendakan pandangan mini fraksi, dengan harapan RUU ASN cepat dibawa ke rapat paripurna sehingga tidak berlarut-larut pengesahan UU ASN mengenai tenaga honorer. Hari Rabu besok diagendakan pandangan mini fraksi, masing-masing fraksi, harapannya setelah pandangan mini fraksi itu, kita bawa ke rapat paripurna DPR RI untuk mendapat pengesahan revisi UU ASN ini, ujar Endro Suswantoro. Supaya tidak berlarut-larut masalah UU ASN ini terkait dengan penyelesaian honorer supaya honorer ini bisa bekerja dengan tenang dan nyaman mendapatkan kenyamanan, dan keadilan yang sebesar-besarnya, lanjutnya. Status tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK rencananya akan menjadi dua jenis yaitu PPPK paruh waktu dan penuh waktu. Namun hal ini juga diklarifikasi oleh Menteri Pan-RB dalam rapat tersebut yang menyatakan bahwa PPPK paruh waktu ini masih harus ditinjau ulang karena kaitannya dengan semangat yang dibangun untuk menciptakan produk hukum yang tidak diubah-ubah dalam waktu panjang. Frase paruh waktu bagi pemerintah merupakan salah satu strategi terhadap penyelesaian tenaga honorer, maka metode penyelesaiannya sangat bersifat teknis, karena berkaitan dengan jam kerja ASN dan bukan kualifikasi tersendiri dari PNS dan PPPK. Maka dari itu pihak pemerintah masih akan melakukan penyesuaian di masa mendatang mengenai PPPK paruh waktu ini. Anas menyatakan bahwa skema paruh waktu akan dijadikan solusi atas penataan tenaga honorer, dan sebaiknya diatur dalam peraturan pemerintah dalam peraturan pelaksana dari undang-undang ini. Demikian informasi yang dapat disampaikan mengenai RUU ASN yang akan segera disahkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.